ketemu lagi di Offside Duo bareng gue Panji. Dan kali ini gue bukan temannya oleh Koci, tapi ada satu orang yang lagi mencoba breakthrough dan kemarin juga lagi banyak potongan-potongannya yang lagi lumayan viral ya, karena mengundang seorang Fabrizio Romano yang memang sekarang lagi cocok ngomongin bursa transfer. Ada temen gue Hanif Tamrin. Itu dia, akhirnya gue ada di Offside Duo. Gila. Ya, karena kebetulan aja lagi meeting di sini. Koci juga dadakan, si anjing itu selalu suka membatalkan tiba-tiba ya. Tapi baik lagi nih, banyak yang mulai ngasih review di Offside Duo nih terkait. Coba dong bahasannya lebih berdaging lagi, kayak sekarang Hanif tuh udah mulai berdaging gitu kan. Bentar, lo harus lihat ketika Hanif sama Koci sama Hanif sendiri tuh masih beda. Ini yang mungkin maksudnya teman-teman atau pendengar, penonton itu gak paham posisi kita. Iya. Lu gak bisa ngomongin daging menjadi pintar tiba-tiba sama Koci tuh kayak useless menurut gua. Bener, jadi tuh setiap peran-peran itu di show itu ada peran-perannya. Makanya kalau kayak misalnya kita di The Derby, Panji jadi host. Ya, lu yang jadi meramai-ramai ini. Lu yang jadi mancing-mancingnya sama Kocinya. Gitu, karena kalau semuanya jadi pintar, nggak bagus itu acara ditonton. Ini nggak kan? Mungkin mereka kurang ini Ji. Iya. Oh ini cuman kayak lu pandit, lu lebih goblok, nggak gitu. Iya. Dan gue juga ngerasa kok tiba-tiba ada orang-orang yang komen-komen begini, apa mungkin penonton baru Offside Duo, atau memang tiba-tiba dia abis nonton lu terus nonton Koci jadi gini, jadi ada komparasinya. Karena kalau mereka udah pernah nonton kita bertiga, harusnya udah tahu semuanya karakternya masing-masing kan. Bahkan mungkin mereka udah nggak asing lagi ketika maksudnya beneran kita lagi serius ngobrol tentang satu topik. Kita bahkan bisa sampai gontok-gontokan, ngotot-ngototan bertiga mempertahankan argumen masing-masing gitu. Iya, betul. Itu kerap terjadi. Tapi seru, udah lama banget gue gak ketemu. Sebelum kita ngomong bola, gue sedikit mau update dikit ya. Lu kemarin pas live itu kan sempet agak lambat ya progresnya ya, developnya. Turning pointnya apa? Apakah ketika taping jadi lebih bagus, apa ada turning point yang bikin akhirnya sekarang FMS jadi lumayan gitu? Sebenarnya pertama menurut gua konsep acaranya tuh acara pagi. Sebelumnya itu kan keterbatasan gue adalah karena gue masih ngantor. Betul, si Ilham kan sempat ngisi kan sebelum lu masuk ya. Betul, karena gue emang dari dulu kan udah kontemplasi, gue nanya sama lu juga sama Koci, gue tuh sebenarnya pengen konten, tapi karena selalu keterbatasannya kan gue itu masih kerja. Bahkan kalau kita siaran bareng pun lagi live reaction, besoknya gue ngantor, kalian bisa tidur gitu kan. Iya, lu nginep di hotel sama anak cewek gitu kan. Jadi itu keterbatasan gue, ya menurut gue tuh waktu. Nah, mulai bulan kemarin, sekitar sebulan setengah yang lalu kan gue udah gak ngantor Ji. Nah gue udah gak ngantor sebagai staff, gue buka kantor sendiri. Di kantor itu ada 3 lantai, ada ruangan gue lantai 3, ada ruang meeting, ruang 2 di lantai 2-nya itu gue bikin studio sendiri Ji. Yang buat punya gue nih, sama tempat staff-staff gue kerja. Lantai 1-nya lounge yang sebenarnya nanti bisa disulap juga buat live reaction kalau emang butuh space gede gitu. Nah karena gue udah nggak kayak dulu responsibility-nya, di mana klien gue banyak, waktu gue tuh emang buat meeting terus, akhirnya gue pengen produktif, gue nyoba nih. Nah ketika live itu kalau pagi gue malas bangun Ji sebenarnya kan. Sama ya moodnya tuh masih lemes gitu kan. Maksud gue walau despite maksudnya gue kadang willing nih gitu, tapi beberapa hal mungkin jadinya ada input juga dari penonton, karena gue bacain komen, karena live, topiknya tuh jadi kepotong Ji. Betul. Topiknya kepotong jadinya kemana-mana. Iya loncat-loncat ya. Loncat-loncat, akhirnya gue nyoba sama Yafet, bang gue taping aja bang, coba kita lihat nih gitu. Nah awalnya tuh slow banget Ji. Kayak cuman 10.000, 8.000, ya udahlah gitu kan. Tapi gue merasa karena gue punya waktu sekarang, privilege of time, ya udah gue jalanin aja deh, biarin aja. Yang penting gue konsistennya terus. Ternyata rame, lumayan rame nih gitu. Dan akhirnya gue ditelepon sama Fabrizio waktu itu, dia chat-chatan lah kayak lo mau ada inian gak gitu, mau ada bikin sesi lagi gak, ini mumpung ini, dia nawarin gue 2 kali tuh. Gue ke-trigger gara-gara netizen. Gue sempat ngejelasin kan banyak yang gak tahu kalau Fabrizio itu dari gua. Pas kita bikin sesi itu sama Koci sama Pange, itu kan dari gua sebenarnya. Gue yang ketika itu gue nyampein ide ini, banyak yang skeptis Ji. Masa lu bisa sih datengin Fabrizio gitu. Kalau kalian tahu, gue tuh sampai niat. Jadi gue punya teman namanya Nat Blackhaven, dia itu sebelumnya social media headnya Manchester City, pindah ke Juventus. Kemudian dari situ gue tanya dia, dikonekin sama orang marketingnya. Kebetulan waktu gue di Shopee,
kan kita milih Ronaldo jadi BA, Ji. Oh iya, yang joget-joget itu. Yang joget-joget itu. Nah, gua tuh bikin satu sesi live stream sama Ronaldo. Oh. Jadi tim gue diterbangin ke Italia, gue supervisi di sini untuk mendistribusikan ke 6 bahasa. Ke market yang lain. Dari situ gue ditawarin Paulo Dybala sama teman gue yang Juventus ini, namanya Red Cho. Dia orang Cina, tapi dia responsible untuk marketingnya Juventus. Gue chat si Red, masa sih lu gak kenal Fabrizio? Dikasih nomornya langsung. Jalurnya langsung dia punya ternyata. Dia kasih ke gue langsung, oh anjir. Gue awal gue ngerasa kayak gak mungkin lah Fabrizio respon gitu kan. Ternyata dicolek sama Red. Red nyolek Fabrizio. Dulu ya. Ini ntar ada teman gue. Gue udah pernah gini-gini sama dia. Lo bales dia ya gitu. Nah gue chat Fabrizio. Akhirnya dia respon. Akhirnya bikin lah tuh sama Justin pertama. Dan meledak juga kan. Nah terus kemarin dia nawarin. Terus gue mikir. Koci kan show-nya udah banyak banget ya. Gitu. Maksud gue. Terus gak ada sponsor nih. Gitu kan. Ah buat gue aja lah gitu. Akhirnya gue tuh sounding ke penonton, nih harganya 1 Vespa, gue bilang gitu kan. Nih harganya 1 Vespa nih. Kalian mau nggak? Kalau kalian mau, tapi segini dulu subscriber. Ternyata beneran naik, Ji. Langsung dedet gitu kan. Bener naik subscriber. Gue kayak, aduh, jadinya sekarang gue ditagi sama penonton. Dan ada satu penonton yang bikin gue ke-trigger. Apa itu? Dia komen, ini mah omon-omon doang. Gak mungkin lah lo kenal sama Fabrizio. Nantangin gitu. Hanif. Ya udah. Egonya tinggi nih. Dia punya sumber daya, egonya tinggi. Dilakuin pasti kalau lo ada yang nantangin dia pasti. Jadi makanya gue ke-trigger. Udahlah. Gue langsung bilang sama Fabrizio, yuk. Gue bilang gitu. Padahal sebenarnya tadinya gue niatnya, gue jual dulu deh ke klien, gue kerjain. Tapi karena komen itu, gue kayak bodo amat lah gitu lah, gue jalanin aja. Emang lu kagak ngeliat dulu dia pernah yang ngundang buat Brokot ya gitu ya? Iya, Brokot. Yang bertiga gitu. itu, kacau. Ya, gitu. Alhamdulillah ya, gue juga ngeliat responnya positif. Dan kemarin gue liat udah mulai ada yang motong-motong lu juga kan, kemarin di TikTok, di Instagram, karena emang lagi suasana bursa transfer ini. Dan itu yang kemarin makanya gue pas banget nih kayaknya kemarin yang episode gue terakhir itu kan. Gue sama Koci, ya lo tau lah Koci kalau lagi gak mood siaran kan. Gitu kan. Gue bilang anjing lah. Ini ngomong isinya cuma anjing-anjing doang gitu kan. Coba dong lebih daging kayak Hanif. Gak bisa gue ngomong daging gitu. Makanya that's why gue pernah di bulan lalu itu gue sempat ngundang Hari beberapa kali kan. Gue pengen ada pembandingnya. Jadi ketika Koci lagi gak begitu mood, gue ngomong dagingnya itu ke orang lain gitu kan. Nah, dan yang orang yang bisa nyambung ngomong Koci itu kan gak banyak kan. Gak banyak. Cuma lo, gua, Pange, Sabto gitu. Aryo lah. Ya kan, dan beberapa orang sedikit lah gitu yang bisa. Betul. Belakangan mungkin Ferry Irwandi oke lah. Tapi kan secara personal belum terlalu dekat mereka kan. Jadi susah untuk mengundang orang-orang lain yang memang gak nyaman sama Koci. Dan makanya gua kemarin, wah keren nih si Hanif udah bisa nyetel. Dan lo kan mau berangkat kan? Ya gua rencananya. Inggris ya? Kalau milestones-nya tercapai. Milestones-nya apa lo? Milestones-nya 75.000 subscriber. Cakep. Sekarang berapa sih? Sekarang udah 53. Mau jalan 53. Dikit lah. Dengan run rate sekarang tuh kayak nambah 1.000 sehari, Ji. Cakep. Nah kalau misalnya masih sustain, gambaran gue tuh akhir Agustus tuh udah 70 ribuan. Nah kenapa gue set up di situ? Karena tuh di 13 September ada 2 match Ji yang bisa gue pilih. Ada Derby Manchester. September tuh ya. September 13 tuh. Gitu. Ada Derby Manchester sama ada Inter Juve, Ji. Derby ini miskin. Derby d'Italia. Derby Italia miskin ya. Nah, tapi kan gue belum pernah nonton Derby Italia, Ji. Pertama kali gue Dimana di Juve-nya? Di Juve-nya, Ji. Nah langsung gue telepon Red dong. Gue telepon Red lagi nih. Bisa gak gue masuk ke dalam stadion live reaction di dalam? Gue tanya gitu kan. Dia bilang, lo kontak orang ini. Nah ini gue lagi bikin proposalnya. Jadi kayak misalnya mungkin gak langsung ke Inggris, tapi gue ke Italia dulu. Gue nge-cover Derby d'Italia kalau dapat aksesnya ya. Itu tanggal berapa Derby d'Italia? 13 September. Jadi bentrok Derby Manchester harus cus antara itu. Tergantung ininya, kalau dapat lo akan milih Derby d'Italia. Iya, karena Derby Manchester gue udah sering. Iya. Dan lo kan belum tentu bisa live reaction di dalam kan? Bener. Enggak, kalau di City bisa. Bisa ya? Oh ya, lo kan City. Gue tinggal telepon. Iya, bener. Kalau City bisa, Ji. Gue tinggal telepon gitu. Cuman masalahnya gue belum pernah nonton Juventus Derby Italia, dan gue belum pernah nonton Juve. Jadi kemarin itu gue sempat ke Italia, ke Turin. Gue mau nonton, inget banget gue Piala Italia, Ji. Itu sekitar berapa tahun yang lalu. Gue udah beli tiketnya, tapi gamenya di call off karena saljunya terlalu tebal. Akhirnya itu dimundurin. Nah jadinya gue udah nyampe situ gak bisa nonton. Nah sekarang
kalau gue lihat, wah ini tanggal 13 pas nih gitu. Jadi gue niatin kalau milestones-nya tercipta 75.000, dalam bayangan gue kan gue mau ngelakuin subaton. Subaton itu adalah bikin konten tiap hari sampai mencapai target lu. Oke. Nah, dalam bayangan gue 100.000 subscribernya bisa terjadi kalau gue subaton. Berapa lama lo kasih target tuh kalau 100.000 tuh kira-kira? Gue sih plan pertama gue 22 hari. Wih. 22 hari. Jadi dari hari gue datang tanggal 10 September sampai akhir September 30. Asumsi kalau nggak tercapai, gue lanjut lagi dulu gitu. Nah tergantung lihat matchnya apa. Nah dari kalkulasi gue tuh udah ada 5 match Ji. Jadi ada Manchester Derby 13, ada yang gede lagi MU Chelsea. Ada MU Chelsea di bulan September itu. Ada satu pertandingan Liga Champions yang jadwalnya belum keluar. Terus ada Brentford MU kalau gue nggak salah, atau MU Fulham gitu. Sama terakhir Newcastle Liverpool. Nah gue tuh pengen banget ke Newcastle karena gue nonton dokumenter Sunderland Till I Die. Gue pengen tahu banget. Gue belum pernah ke Sunderland Ji. Itu kan pantai ya dia ya gitu. Nah gue pengen tahu kayak gimana sih derby Newcastle sama Sunderland ini secara culture di sana. Karena yang gue tahu kan memang 4 tahun setelah anniversary takeovernya PIF di Newcastle, janji-janji investasi itu nggak diterapin Ji. Jadi yang tadi katanya mau improve St. James's Park Stadium nggak kejadian, bikin training center baru nggak kejadian. Kemudian bintang-bintang yang katanya sampai kan awalnya wah Kylian Mbappe bisa datang gitu, inget gak sih lo? Gitu. Yang datang kan kayak begini. Maksud gue pengen tahu secara secara psikologi fans Newcastle di sana yang tadinya dengan pembelian PIF itu gimana bragging rights-nya ke fans Sunderland, sekarang itu nggak kejadian. Gue pengen tahu tuh aslinya di situ tuh kayak gimana ya sebenarnya gitu. Ya untungnya mereka secara progres lumayan ya. Nggak yang downfall juga gitu. Jadi ya mungkin fansnya masih ada ayem gitu. Kalau jatuh Isak cabut gitu, misalkan dia jatuh, mungkin akan mulai keluar-keluar tuh fansnya. Benar. Nah itu kalau dari elunya. Nah kemarin juga ada banyak yang nanya tuh, Bang, ini podcast selesai bubar apa udah selesai beneran? Apa gimana gitu. Kan lu yang sebagai orang di balik layarnya nih. Gini. Gimana rencana kita nih? Banyak yang bilang apakah karena kejadian kemarin kita pecah, kita berpisah sengketa atau apalah gitu-gitu lah, udah gak bersekutu lagi gitu loh. Bersekutu anjing bahasanya. Ya maksudnya ada pecah gitu. Nggak, jadi gini teman-teman ya, secara persahabatan everything is fine. Ya semuanya baik-baik aja. Cuman karena gue yang bertanggung jawab terhadap klien, ada banyak hal yang harus gue selesaikan. Ya, dan lo kan juga ada urusan sendiri, termasuk tadi lo yang cabut dari kantor dan lain-lain harus jadi selesaiin dulu kan. Bertepatan sama banyak hal lah, yang gue ngebikin kantor sendiri lah, tiba-tiba gitu kan, itu kan investasinya gede Ji. Terus yang tiba-tiba gue berhenti kerja lah, dan gue kan harus mempersiapkan kayak gimana masa depan anak dan istri gue kalau gue nggak kerja gitu kan. Nah itu persiapannya panjang, bertepatan sama yang kemarin plus juga seperti apa pertanggungjawaban gue ke klien. Nah itu kan gue harus selesaiin dulu nih. Nah makanya kemarin banyak gak muncul karena gue menyelesaikan itu. Nah sekarang kan udah selesai nih Ji. Nah dari gue sendiri itu selalu percaya bahwasannya formasi bertiga ini itu bagus gitu. Dan kita juga ngobrol. Makanya sebenarnya hari ini tuh gue datang meeting tuh ke studio itu sebenarnya mau meeting sama Justin sama lu. Sama si Koci emang tiba-tiba gue gak bisa. Katanya ada meeting urgent banget, urgent banget, ya udahlah gitu, gue maklumi lah, mungkin duitnya gede. Gitu kan, duit masalah kalau udah urgent banget pasti duit. Kalau sampai kita di cancel dan dalam hal ini gua di cancel, gua tuh ngasih duit banyak banget buat dia. Pasti tuh lebih gede lah. Benar. Asumsi kita gitu aja. Betul, duitnya gede itu. Kita kan harus pengertian ya. Cuman maksudnya yang mungkin kalian harus expect adalah ketika nanti gua pengen formasi ini kembali, itu pengennya itu nggak just for the sake of comeback. Gue pengen konsep yang sama-sama template lagi gitu kan. Jadi sebenarnya hari ini tuh gue tuh sebenarnya pengen alignment sama Panji dan sama Justin seperti apa sih relaunch program baru ini, yang nanti ekspektasi segrande apa sih, apa ekspektasi atau investasi yang mau gue keluarin buat si formasi bertiga ini tuh akhirnya relaunch lagi, kayak gimana eksekusinya, program identity-nya kayak apa, production value-nya kayak apa. Gue pengen karena gue udah punya waktu sekarang, itu benar-benar dipikirin gitu. Jadi teman-teman tuh ketika ngelihat ini ada yang baru nih dari kita, itu nggak cuman kayak ya udah live reaction, sama aja gitu, nggak gitu. Dan akhirnya terasosiasi dengan
program yang lama. Nah gue pengen ini benar-benar baru gitu. Betul. Dan gue kemarin juga sempat ngobrol sama tim produksi, gue gak akan spill konsepnya gimana ya, cuman memang gue udah berapa kali ngerasa kayaknya kita udah jenuh nih gini-gini aja gitu kan. Gue pengen ada something new, tapi memang sedikit lebih costnya tuh sedikit lebih besar sedikit gitu kan. Tapi gue tahu Hanif bisa lah menghadirkan cost itu. Si anjing menghadirkan cost gue. Jadi gue yakin lah bisa jalan nih. Karena sebenarnya nih kemarin ada satu brand besar yang ngontak gue gitu kan. Mau nggak agensinya yang ngontak, mau bikin konsep yang mirip-mirip, bukan mirip, konsep bola, kira-kira ada ide gak mas? Karena dulu pernah jadi produser TV lama kan, gue pengennya gini, cuman gue baru inget, brand itu, ibaratnya belakangan ini pernah cancel gue, karena mungkin kejadian yang kemarin itu, tiba-tiba gue di ghosting gitu aja, yang gue pernah sempat cerita sama lo, dan itu gue mungkin potensi lossnya lumayan ratusan juta gitu kan, dan anjing salah banget gue ngasih konsep gue ke dia, semoga sih dia tidak menganggap konsep ini serius dan akan berhasil gitu. Karena gue bilang ketika konsep ini jalan, lu tetap butuh icon yang besar dulu gitu kan. Icon yang besar, baru ada banyak faktor-faktor lainnya yang mendukung itu. Tapi kalau lo gak punya icon, sama aja bohong gitu. Lo gak akan bisa mendukung itu gitu. Nah udah, gue pengen mencoba diterapkan di kita nanti sih. Kalau emang nanti kita punya punya budget yang lebih dikit gitu ya. Mungkin gak terlalu besar sih. Tapi yang penting menghadirkan sesuatu yang beda, dan kitanya tuh yang siaran tuh juga lebih excitementnya ada gitu nih. Datang live reaction doang gitu, ngunyah kan? Terus Koci tidur gitu kan. Kalau Koci tidur biarin, kita tinggal bisa kita kulik-kulik yang lain gitu loh gitu kan. Nggak, tapi kan kalau dia tidur kayak Gus Dur sih. Dia bangun nyambung anjir. Bener aneh banget tuh orang. Kita nyambung ya. Dia nyambung tiba-tiba, dia tidur nih gitu kan. Terus kita tanya nih, dia bangun tapi nyambung anjir. Tidur ada peluang tiba-tiba wah teriak gol. Oke, ini udah sedikit nostalgia sama Hanif itu ya. Kalau kalian, tadi gue udah ngobrol tentang rencananya Hanif dalam waktu dekat, nanti kalian akan lihat sepak terjangnya dia kayak gimana. Termasuk tadi rencana kita berdua dan bertiga sama Koci dalam waktu dekat di musim yang baru juga kita pengen berbeda dari yang lama pastinya. Nah, ngomongin soal bola nih, lagi-lagi kan Hanif juga kemarin, lu udah berapa lama kemarin FMS tuh, total berapa episode lo sendiri? Gue sendiri itu 5 episode lagi full sebulan. Full sebulan 30. Berarti 25 ini masuk episode 25 yang kemarin. Ya, dan mostly kan lo merangkup transfer update kan. Benar. Emang cukup lagi emang bulannya gitu kan. Ini yang lagi terbaru nih, lagi rame adalah striker mahal yang lagi, ya kita lah, mana ada Ekitike, terus kemarin ada siapa lagi kemarin sebelum Ekitike ya, yang 80 juta, Gyökeres gitu kan. Dan sekarang ada Sesko yang terbaru sudah personal agreement, katanya dia pengennya MU bukan Newcastle United gitu kan. Dan 75 plus 10 kontraknya until Juni 2030, tapi tinggal tergantung Leipzig yang mau ngelepas apa enggak. Menurut lu masuk akal gak sih sekarang striker yang gue bilang belum proven ya, karena golnya dia cuman musim lalu 21 gol dari semua kompetisi, which is di liganya tuh kalau gak salah cuman 18 apa 16 14 gol ya? Bahkan itu gak lebih banyak daripada golnya Thuram terakhir dia di Mönchengladbach sebelum pindah ke Inter ya. Dia top skor kedua gak salah Thuram waktu itu. Ini di bawahnya Thuram jumlah golnya. Dan dari 2 musim tuh cuman yang pertama ya segitu doang, 14 gitu kan. 85 juta nih. Apa upgrade dia ya? Mungkin upgrade sedikit dari Højlund, tapi kan it's not good enough buat MU dong pastinya. Kalau menurut gue sih ini perbedaan approach aja sih Ji. Kan kita punya pembanding sekarang ya. Pembandingnya itu adalah Chelsea menurut gue. Chelsea itu ganti owner, privilege-nya dia ganti owner. Jadi momentum untuk dia menerapkan sebuah pendekatan yang berbeda. Dan menurut gua sekarang make sense. Kita sempat bahas ini. Koci against nih, dia bilang, enggak lah ini enggak make sense. Menurut gua ini sekarang make sense. Kenapa? Karena Chelsea sekarang tuh enggak mau main di persaingan yang MU mainin sekarang, Ji. Ya, mainstream gini ya. Iya, jadi kayaknya dalam artian gini nih. Ekitike, Liverpool masuk. Ini masuk. Nah, sekarang Chelsea itu mengukur budget belanja gue berapa, kemudian siapa tim yang di depan gue. Tim yang di depan dia kan jelas ya, Liverpool, Manchester City, Arsenal, 3 lah nih. Kalau gue mau bersaing sama mereka untuk pemain yang sama, potensinya pemain itu pasti milih Liverpool atau City.
atau Arsenal. Ya. Baru dia jadi pilihan berikutnya. Emang iya? Fans Chelsea kalian setuju tuh Arsenal ada di depan Chelsea? Enggak. Gue sih kalau disuruh pindah ke Chelsea sama Arsenal kayak gue milih Chelsea dari sisi maninya ya. Enggak, maksud gue probability untuk karena ini kekuatannya lah sekarang untuk tahun terakhir sekarang secara posisi peringkat lah ya gitu ya. Seenggaknya, dan Chelsea kan masa transisi nih setelah kemarin dari Pochettino terus ke Enzo Maresca. Kan pemain mikir Ji, oh ini transisi nih, ini timnya udah established. Mungkin gue nggak terlalu banyak turbulensi di situ. Jadi pendekatan Chelsea itu dia main di area yang dia udah pasti nggak rugi. Satu, yang kedua dalam beberapa tahun ke depan dia tuh udah acknowledge bahwasannya untuk menang sekarang tuh nggak apa-apa enggak. Tapi gue akan mencoba tampil maksimal di turnamen-turnamen yang lain gitu. Tapi dalam 4 tahun ke depan gue tahu gue bisa juara. Karena cycle tim itu kan 4 tahun jamaknya Ji. Kayak misalnya yang gue sering banget omongin, Pep Guardiola itu masuk ke cycle tim dia yang keempat sekarang. Diawali dengan Aguero, timnya Aguero lah. Habis itu dia punya tim yang sayapnya gokil banget, Leroy Sané sama Raheem Sterling. Itu cycle kedua tuh. Cycle ketiga timnya Erling Haaland. Nah ini cycle keempat nih sekarang. Tim dari Timur Tengah semua nih. Iya itu maksud gue. Nah ketika lu berpindah cycle tim itu dari satu cycle ke cycle lain, pasti ada turbulensi. Nah pengecualiannya City tuh lumayan stabil. Turbulensinya nggak inilah. Walaupun emang ekspektasinya jauh lah dari City yang biasanya standarnya. Betul. Makanya mungkin itu berbeda standar penilaiannya juga terhadap City. Nah kalau Chelsea atau tim-tim lain misalnya dengan kemampuan belanja yang seperti itu, dan kita tahu owner Amerika itu secara bisnis lo nggak boleh besar pasak daripada tiang. Makanya pembelian yang potensi ketika dijual pun karena kontraknya panjang. Investasinya tuh ketutup lagi Ji. Contoh kayak pelepasan 3 pemain kemarin lah. Carney Chukwuemeka, Leslie Ogochukwu, Dewsbury Hall. 3-3 gak rugi Ji. 3-3-nya profit. Nah ini yang menurut gua dia bermain di area yang berbeda dan dia meng-acknowledge bahwasannya ini investment long term. Gua gak juara tahun ini gak apa-apa. Kalau gua juara itu blessing in disguise. Tapi gua punya blueprint yang jelas untuk for the next 4 years gua challenging for the title. MU gak punya privilege itu Ji. Karena MU satu magnitude klubnya tinggi banget. Yang kedua ekspektasi fansnya gede. Betul. Gitu. Dan kita semua tahu lu punya masalah di owner. Yang sekarang sampai Ineos harus menjadi perisai. Padahal sama-sama Amerika nih. Maksud gue kenapa segitu bedanya gitu. Besar pasak pada tiang gitu. Tapi ya jelas-jelas kita lebih rugi daripada pemasukannya gitu kan. Karena MU cash cow Ji. Oke ya. Kalau gue jadi pebisnis, ini perspektif pebisnis aja ya. Ada bisnis yang lo ambil untuk lo jual lagi. Ada bisnis yang saking bikin duitnya banyak, mendingan lu jadiin cash cow daripada lu jual lagi. Dan MU itu masuk kategori cash cow. Karena fansnya banyak, komersial powernya tertinggi. Gitu kan. Historinya bagus. Prestasi jelek aja masih tetap didukung banyak orang. Timnya tetap dapat sponsor gitu kan. Nah itu yang membuat lu mau gak mau main di area ini. Nah itu yang membuat gue kayak iya akhirnya MU instead of, maksud gue ya, mungkin itu uang bisa di redistribute. Karena gini loh, kalau lo tarik balik lagi dari terakhir Sir Alex pensiun, itu kan lo gak menang Liga juga Ji. Dan itu udah berapa tahun? Dari 2012 kan. 2013 ya 12-13 sudah 12 tahun 13 tahun. Nah sebenarnya kalau lo ambil misalnya pendekatan yang berbeda, lo ambil long term nih, tapi lo komit sama itu, mungkin pemain-pemain muda yang lo akuisisi dengan harga lebih murah sekarang ketimbang lo fight buat yang kayak gini nih, semua orang mau lo ikutan gitu ya. Mungkin itu lo udah mupuk hasilnya sekarang. Nah itu yang menurut gua dilakuin sama City. Coba deh lo lihat, City itu udah gak mau bidding war Ji. Kejadian di Harry Maguire. Lu ngebid, City ngebid. 80. Akhirnya apa? Bidding war kan. City tuh udah gak mau. Jadi akhirnya kalau lu mau bidding war, gue mending mundur. Padahal sebenarnya dia punya kekuatan lebih ya. Exactly. Makanya gak mau ikutan seperti itu. Karena bargaining powernya udah beda. Gua sekarang itu adalah market leader. Gua itu menjadi magnet. Pemain mau ke gua. Kalau pemainnya pengen menjadikan tawaran gua untuk dapetin remunerasi lebih tinggi, gua gak akan mau main ke situ. Karena City udah begitu dulu Ji. Ketika zamannya si Robinho, untuk bisa maksa dia ke City, digajinya 3 kali lipat dari yang lu tawarin. Carlos Tevez. Semua lah. Dan itu menyakiti mereka secara finansial. Ketika mereka udah stabil, sekarang saatnya merubah. Dulu itu Manchester United yang kayak gitu Ji. Nah sekarang itu kita lihatlah Declan Rice. Saingan kan sama Arsenal. Bidding war gak mau gue gitu. Terus kemarin Morgan Gibbs White.
minta ngadi-ngadi 60 juta atau 70 juta, 100 juta. Kegocek Spurs aja. Ada Ryan Cherky nih, 30 juta doang. Nah sekarang Manchester City tuh udah dalam posisi itu. Nah sayangnya menurut gua MU belum bisa sekarang. Karena apa? Karena beban bagasi dari klub lu sendiri. Benar. Gitu. Nah itu yang membuat dia akhirnya ikutan di Benjamin Sesko. Karena ketika lu ngambil misalnya ya asumsi sekarang nih Samu Omorodion. Ya bagus sih sebenarnya, itu potensial sih. Cuman, exactly. Itu kan jadi plan B-nya Newcastle nih sekarang. Kalau Sesko ke lu nih. Iya apalagi Isak kan udah masih ombang-ambing kan nasibnya kan. Persis gitu. Gimana reaksi fans MU? Iya ya. Siapa nih pemain sama Omorodion? Jadi secara maksud gue gini lah, ayolah fans MU gitu maksud gue. Tapi kita udah harusnya belajar ya. Gue sebenarnya cukup realistis ngelihat Højlund bisa masuk ke MU aja. Ya gue lebih prefer sama Omorodion gitu kan. Gue pernah lihat cara mainnya, cara dia fisikalnya, atributnya tuh lebih jalan daripada Højlund. Tapi gini Nif kan 2 tahun terakhir gitu katanya dia ada perubahan manajemen. Termasuk lo kan pernah kerja di City, lo tahu Omar Berada gitu. Tapi gue belum lihat hierarkinya tuh siapa orang di balik layar yang benar-benar punya kekuatan di balik manajemen MU. Apakah si ini dengan Radcliffe-nya, apakah Berada dengan anak buahnya sekarang ada Wilcox dan lain-lainnya. Siapa sebenarnya, gue gak ngerti nih. Jadi sebenarnya gini, Berada itu Ji, gue tuh line of reportnya sebenarnya ke dia Ji. Tapi gue mungkin di lower terbawah lah ya. Kayak kan gue di media, di atas gue ada head of media, ada namanya Diego. Diego itu kayak semacam kepala divisi lah. Diego itu report ke Omar report ke Ferran. Nah dari series of pengalaman gue bersama Omar tuh benar-benar jago nyari duit Ji. Oh dia lebih nyari duit berarti ya. Jadi dia tuh sebenarnya 11-12 sama CEO lu yang sebelumnya, Ed Woodward. Nah, jago nyari duit. Itu. Cuman yang berbeda dari Omar itu dulu dia juga pernah mengepalai operations. Operationsnya Jadi kayak misalnya akademi. Football operationsnya dia juga ikut. Football operationsnya dia juga ikut. Nah cuman permasalahannya kalau transfer itu tuh role-nya Ciki. Iya Ciki Begisnya. Nah jadi yang belum proven itu memang bagaimana dia melihat aspek sportingnya Ji. Dari misalnya outgoings dan incoming. Karena dia punya certain budget yang harus dia spend. Kan sekarang kalau dulu tuh dia mungkin mensupervisi komersial, sekarang kan dia harus mensupervisi sporting juga. Nah Jason Wilcox itu dulu head of akademinya City. Nah yang gua lihat yang beda dari dia itu adalah yang ada di City itu kan Ferran tuh balance sih, jago nyari duit, tapi sportingnya jalan juga. Nah ini yang menurut gua tuh dia kaget nih. Harus tiba-tiba dia naik posisi lah gitu ya. Jadi kayak lu kalau misalnya lu promosi, lu agak kagok gitu kan. Kagok gitu. Karena lu menjadi decision maker di situ kan. Gitu. Sebenarnya Omar responsible ke Sir Jim. Nah Sir Jim ini tipikal British banget. Jadi kalau misalnya lu ya bacot lah sama dia, abis lu. Jadi itu benar-benar tipe yang kalau orang Inggris tuh kan dia kayak orang Jawa lah mirip lah 11-12. Jadi kalau lu bohong, dia tahu. Tapi dia gak ngomong nih ke lu. Jadi lu cut aja atau lu jauhin, asingin pelan-pelan gitu ya. Abis lu. Makanya ada satu juga ex-directornya Newcastle yang mental kan. Si Dean Ashworth. Dean Ashworth. Itu akhirnya mental. Lama tuh. Karena gak cocok sama Sir Jim. Betul. Gitu. Nah itu menurut gua. Nah terkait sama Sesko, ini kan sebenarnya terkait opsinya aja nih. Opsinya yang bisa memberikan upgrade lah dari sisi Højlund. Sekarang kalau gue bilang Matteo Retegui juga upgrade dari Højlund. Kan gitu kan masalahnya. Ya kalau dari statistik jelas. Gak usah ngomongin performance dulu lah. Dia jelas bikin 24 gol. Højlund cuma berapa gol anjir ya kan. Maksud gue gitu. Cuman di sepak bola modern ini kenapa gue jadi paham kenapa Manchester United prefer Sesko over si Oli Watkins. Karena besarnya investasi sama-sama besar yang dikeluarin. Sementara kalau lu dapat Sesko secara aspek komersial untuk lu bisa merecoup lagi investment lo, itu lebih ada ketimbang Watkins. Watkins kalau lu bayar 60 juta pound sekarang, 2 tahun lagi lu udah gak bisa jual karena dia udah 31. Udah tua. Gak bisa Ji. Jadi emang secara bisnis lebih make sense akuisisinya Sesko ketimbang Watkins. Nah lu kan juga lumayan paham lah ya. Maksudnya lu kemarin baru ngulik-ngulik soal transfer juga. Gue gak ngerti nih, kenapa Arsenal, Chelsea itu bisa offload main sampahnya tapi dengan harga yang ibaratnya impas atau bahkan untung. Sementara MU, even Rashford aja nggak bisa dijual nih, harus di loan. Sekarang Garnacho, Sancho, Anthony menjadi
ya menjadi sampah di sana. Menurut lo apa yang salah dengan, kan tadi lu bilang Berada jago nyari duit. Nah ini kenapa dia nggak bisa persuade tim-tim lain, walaupun timnya jelek tapi ini pemain punya skill loh. Even kan Rashford tahun lalu di Aston Villa lumayan. Anthony bagus di Betis gitu. Kenapa gak bisa dijual nih menurut lo? Ada dua sih alasannya menurut gua. Nomor satu, bracket gaji lu ketinggian. Iya betul. MU tuh jadi Rashford 340 apa 330 gitu ribu pound sterling per pekan. Akhirnya Barcelona nanggung 315 ribu. Itu pun akhirnya Rashford setuju potong 15%. Gitu. Sancho juga sama. Iya, 300 ribu juga gede gitu juga, kan. Gede juga gitu. Kemudian yang kedua, yang gue rasa ini mempengaruhi banget kemampuan lu untuk bisa jual, itu adalah hal yang dilakuin sama pemainnya. Nah terakhir itu yang gue tahu banget ya, Chelsea itu ngabisin waktu untuk background check Xavi Simons saja itu bisa 10-12 hari. Jadi dia background check nih. Jadi background checknya tuh thorough gitu Ji. Jadi misalnya kayak nih, siapa yang nge-advise dia? Kayak gimana karakter keluarganya, anak istrinya apa, concernnya dia apa, ini seperti apa, siapa agennya, gitu. Siapa yang ngambil keputusan di keluarga itu? Ibunya gitu. Mbappe gitu kan? Kayak gitu-gitu Ji, gitu. Atau Wanda Nara, Icardi gitu kan, ngaruh banget memang. Permasalahannya di tempat yang bom squadnya lu, itu bermasalah semua. Circle-circle-nya. Karena kita semua tahu nih, contoh lah, paling gampang lah, Jadon Sancho. Jadon Sancho kan sebenarnya tuh udah willing untuk make progress nih Ji. Mau ditransfer ke Juve. Juve udah mau bayar, MU udah sepakat nih 15 juta pound. Dari yang tadi ekspektasinya 25 juta. Udah 10 nih dipotong nih. Permasalahannya di gaji kan. Gaji Sancho udah mau dipotong Ji. Dari 300 ribu pound atau sekitar 12 juta euro. Dia mau dibayar 6 juta Ji. Dibayar 6 juta euro. Agennya udah terbang nih. Si Konings itu lah namanya, ke Turin nih. Akhirnya di hold sama Damian Comolli gara-gara apa? Fact check, background checknya dia. Jadi itu yang akhirnya bikin itu bukan batal, stall. Jadi dia ngerasa kayak gini nih. Ini gue bener gak ya? Karena background checknya kayak gini nih. Bener gak nih gue mau ngambil dia? Terlepas dia udah mau potong, udah mau ini. Nah bedanya di Chelsea itu melakukan background checknya bagus menurut gue. Dan tidak ditambah dengan drama-drama yang bisa menurunkan nilai transfer mereka. Asumsi nih, pemain surplus of record masih Chelsea, lu denger gak noise yang mereka bikin? Gak ada. Leslie Ogochukwu gak ada protes. Carney Chukwuemeka gak ada protes. Even nih yang paling senior deh, Ben Chilwell, ada gak sih dia keluar-keluar pakai baju Villa? Gak ada Ji. Itu mah Garnacho. Iya maksud gue itu membuat. Gue sedih liat Garnacho sekarang loh. Setiap hari dia posting sendiri Garnacho. Lu gila ngejual diri kayak gitu kali, kenapa ya? Itu yang bikin maksudnya. Maksudnya gue ya sebagai direktur komersial mau ngejual juga, tim-tim pembeli udah tahu lah ini mah pemain lu juga desperate buat pindah gitu kan. Lu juga apalagi tim lu juga desperate untuk ngejual pemain gitu kan. Jadi ya play hard to get juga sama tim-tim yang akan mau beli kan. Iya. Ya ini tapi kalau lihat sekarang selain Sesko ini kan kemarin jadi gue sempat ngomong ada Gyökeres, terus ada Ekitike, terus bahkan kemarin siapa lagi striker yang sempat Isak yang 150 sempat dibanderol. Menurut tuh kenapa sekarang striker nomor 9 segitu, apa karena mereka langka, jadi yang untuk mediocre aja bisa seharga segitu, atau memang sekarang menjadi harganya striker memang udah segitu? Ada beberapa faktor sih gue melihatnya ya, karena yang di market itu satu emang mostly muda Ji. Iya, dan belum proven kebanyakan ya. Karena usianya muda, komersialnya tuh lebih tinggi. Contoh nih, ini hukum alam lah ya. Kalau kita lihat market value. Di sepak bola modern ini tertinggi itu Lamine Yamal sekarang. Lamine Yamal itu umurnya 17 tahun. Iya, muda banget. 18, baru ulang tahun 18 kemarin. Market value-nya 250 juta euro Ji. Nah, kenapa? Karena dia punya arguably 12 tahun yang bisa dimaksimalin dari dirinya. Ya, investmentnya segitu ya, 12 tahun. Nah, ini gue kasih contoh sama Isak deh. Isak itu usianya kan 25 ya. Isak tuh 25, market value-nya 150 juta pound ditaruh sama Newcastle. Kalau usia Isak hari ini 21 itu bisa 200 Ji. Itu nomor satu. Jadi usia itu sekarang determines. Itu mulai shifting ketika era-eranya Pogba lah. Pogba ditransfer ke Juve, main bagus. Wah market value-nya gini-gini. Kalau dulu kan mungkin praktisnya buat ngambil pemain 28 main jadi gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau sekarang karena itu is all about business, jadinya tuh apa yang dikeluarin harus dapat lagi kembalinya dan lebih untung untuk membeli pemain muda.
Itu nomor 1. Jadi harganya mahal banget, despite mungkin kualitinya belum meletek-meletek banget lah. Belum konsistensinya belum ada gitu juga kan. Impactnya belum segede itu. Betul, Misalnya kayak Harry Kane gitu kan, udah pasti impactnya gede. Walaupun belum di level itu, tapi harganya udah tinggi karena usia itu. Menurut gua. Nomor 2 ya karena lack of supply. Permasalahannya supply-nya kan sekarang gara-gara Guardiola itu kan modern football lah ya. Iya, enggak. Kan lu udah nonton wawancaranya dia sama Luka Toni. Yang Luka Toni bilang gitu gara-gara lu gitu kan. Gua gak dapet tim 3 tahun gara-gara lu. Karena semua mainkan sepak bola modern Guardiola gitu. Betul. Nah itu yang sekarang pelan-pelan ternyata shifting nih. Supply-nya ada di Skandinavia nih sekarang. Dengan Erling Haaland, Sorloth, Isak, Gyökeres mulai muncul. Karena ternyata di negara-negara itu masih memainkan skema nomor 9. Sementara kayak sekarang ya negara kita yang kita support aja lah, Italia siapa sih strikernya? Strategi. Ya gak ada. Ya itu yang mentok udah. Ya, itu juga maksudnya bukan nomor 9 murni. Lu tau gak nomor 9 murni siapa? Moiskin. Sama ini. Kemarin baru dibeli Napoli Lorenzo Luca. Tapi ya mediocre banget itu. Iya itu baru dari Udinese. Iya itu wah gila. Sama kayak awal-awal Andrea Petakna muncul. Iya kan badannya gede gitu kan. Kalau Koci bilangnya gedebak pisang. Yang listrik gitu kan. Iya itu yang memang sekarang emang supply-nya emang sedikit. Tapi kayak mendadak tim-tim even Guardiola aja sekarang pakai lagi nomor 9 kan. Kayak seorang Haaland gitu ya. Dan pelan-pelan kayaknya dibutuhkan. Tapi lagi-lagi menurut gue harga investment pemain muda itu sekarang udah banyak contohnya juga menurut gue. Investment yang bad investment gitu. Kayak Joao Felix gitu kan. Dibeli sangat masih muda banget. 120 juta. Terus kayak kemarin si Højlund juga masih muda 70 juta. Banyak contohnya yang menurut gue juga pada akhirnya ketika dia gagal 2 tahun di klub itu untuk bounce back-nya juga ternyata gak segampang itu. Akhirnya kan sekarang Joao Felix ke Arab gitu kan. Højlund gue gak tahu nih dia akan bisa bounce back apa enggak kecuali pindah ke lower league lah gitu. Tapi kalau lo lihat harga jual baliknya tuh kan sebenarnya gak jelek Ji. Ya setengahnya lah kalau Joao Felix mah 60 ke Chelsea berapa gitu ya. Chelsea untung loh Ji jualnya. Oh iya Chelsea-nya, tapi yang si Atletico ke slash, tapi kan dia udah dipinjemin juga. Oh iya dapat. Nah itu kan ada loan fee. Iya. Jadi sebenarnya secara gajinya pun juga dia nggak bayar full ya selama tahun-tahun pergi itu ya. Jadi secara investment sebenarnya seenggaknya bare minimum nutup. Oke. Plus gitu, nggak rugi. Iya. Kalau Højlund let's say lah sekarang ya. Ini kan sebenarnya juga masuk di rumor nih. Iya. Kalau misalnya CSKA datang, yang most likely yang dikorbanin kan Højlund. Tapi Højlund udah ngeluarin statement nih. Kalau dia pengen fight. Anjay. Baru cetak gol 1 biji doang tak. Gitu. Tapi gue ngelihat dia lebih effort di pramusim loh. Iya. Kayak dia ngelihat kayak dia lebih fit, dia lebih apa. Ya sebenarnya gue juga kemarin ngobrol sama beberapa fans MU gitu. Kalau dapat temen-temen yang lebih mendukung dia, gue rasa sih dia nggak sejak tahun lalu ya. Karena kalau dia dapet kayak Garnacho sama yang main-main agak maruk ya, dia nggak dapat supply yang cocok juga mungkin kan. Nah kalau dia dijual sekarang dan most likely ada skenario itu bisa terjadi karena kalau Sesko beneran milih MU nih, kan rumornya dia udah state preference-nya ya. Preferensinya adalah membela Manchester United. Oke. Kalau misalnya kesepakatan nama Leipzig ketemu, Sesko pindah, yang akan dikorbanin most likely itu Sesko karena Højlund karena udah ada tanda-tandanya Ji. Jadi pertama wawancaranya Amorim yang dia bilang pas di Tour Asia kemarin dia nggak bisa memastikan bahwasannya Højlund akan bertahan sampai penutupan jendela transfer. Terus yang kedua ada kemungkinan dia dipaksa untuk cabut gitu dengan mungkin masuk bomb squad atau apa itu memungkinkan banget. Nah kalaupun Højlund dijual asumsi ya minimal lu 45 juta euro tuh masih dapat Ji. Masih dapat karena alhamdulillah kalau dapat segitu sih kalau ada yang mau sih. Maksudnya ya tipikal yang ngambil pasti Italia lah. Kalau nggak Milan, Juve, Inter pasti mau ngambil nih. Nah asumsi gua nih ya, lu di loan dulu. Iya baru. 45 juta euronya itu option to buy atau obligasi to buy di musim berikutnya, tapi dicicil 3 kali. Gitu. Tapi duit lu tetap tapi duit lu tetap balik segitu. Dan kalau secara accounting kan lu belinya 70 nih, lu udah pakai 2 musim. Ya 45 juta euro secara pembukuan itu nggak rugi. Gitu. Ya tetap aja tolol anjing sebenarnya. Ya tetap ditolol di MU-nya sih itu anjing. Tapi ya minimal kalau bener dapat 45 sih menurut gue ya itu MU nggak rugi sih kalau dapat 45. Cuman kalau pada akhirnya dia harus ngejual 15, 20 atau misalkan akhirnya dicicil udah 20 dicicil 3 tahun itu udah 2 tahun menurut gue itu rugi banget. Dan gue nggak tahu nih
kalau Rashford aja gak laku dijual, gue pesimis sih ngeliat Højlund laku dijual musim panas ini. Mungkin dia akan stay 1 tahun atau mungkin di tengah-tengah ntar di loan. Karena kayak Inter kan sebenarnya sempat ngincar tuh si Højlund kan. Juve juga kok. Tapi belakangan lagi lebih pindah ke Lukman ditawar 45, sampai sekarang katanya ngeluarin surat tertulis yang dia katanya itulah tidak kemanusiaan dan lain-lain pada Atalantanya. Karena katanya dia udah ada sama kayak ada verbal agreement, gentleman agreement katanya kalau ada yang datang dia akan dilepaskan, ternyata enggak gitu kan. Nah ini kalau ngomongin dari striker-striker, ada siapa lagi yang udah ini Bang Mefet? Nih. Ini gak penting. Jasari. Giovanni Simeone, Torino, Arden Jasari, Thomas Partey. Ini dia udah granted bail ya. After appearing in court of rape charge. Gue pikir nih masih agak panjang kasusnya si Thomas Partey. Ternyata dia udah bisa langsung pindah ke Villarreal. Tadi yang juga disebut sama Hanif, Dewsbury Hall to Everton. Oh dia permanen udah si Dewsbury Hall. Udah permanen. Gue pikir kemarin Enggak, 3-3-nya permanen Ji. Iya. Gue bilang aneh banget ini. Kalau dia gue yang di Piala Dunia antar klub kan sempat dikasih kesempatan beberapa kali kan. Gue bilang lumayan buat jadi sub ya. Tapi gue gak nyangka ya. Karena mungkin terlalu numpuk juga sih squadnya Chelsea kan. Karena dia mau merampingkan squadnya nih. Bahkan masih ngincar Xavi Simons sama Garnacho gitu kan. Garnacho lu pasti dapat transfer fee dari Chelsea. Cakep sih. Ya, pasti lu dapat. Karena ini udah dilepas semua. Mulai dirampingin ya squadnya. Terus siapa lagi? Leslie Ugochukwu sama Chukwuemeka. Tadi dia bilang Chukwuemeka sama Dortmund ya. Ya itu dari potensi, kemarin gue sempat ngebahas sama coach kan. Gue tumben banget coach baca prediksi-prediksi kayak gini. Yang Opta bilang katanya prediksinya yang juara itu adalah City. Kedua Arsenal, Liverpool ada 3, 4 Chelsea. Dan coach juga bilang kayaknya kok aneh ya Chelsea City yang dijagokan. Apakah mungkin Guardiola efeknya ada di sana atau menurut lo? Kemarin gue sempat nonton podcast katanya Liverpool Arne Slot itu mungkin bagus ketika lo dengan keterbatasan squad lo dibikin kreatif. Nah ketika lo berlimpah squad dan ada pressure transfer besar ketika 90-an berapa? 90-an ya? Wage juga atas 100 juta, ada pressure yang lebih besar buat Slot dan akhirnya membuat Liverpool terlempar dari peringkat 1. Lo ngeliat gimana prediksi Opta itu? Apakah gimana prediksinya 4 besar itu? Gue sih melihat window ini tuh Liverpool outstanding banget ya. Iya kan? Kalau menurut gue juaranya Liverpool kalau di window ini ya. Kedua Chelsea. Kalau misalnya Isak jadi datang. Iya itu gila sih. Gila nih tim bahaya banget sih. Tapi itu gue ada sedikit tugu-tubi-trunya gak sih? Bisa cocok langsung gak sih main-main ini? Ya gimana ya? Gue sih ngelihatnya gini. Kalau Isak sampai datang gitu kan. Dan lu harus consider juga outgoingsnya mereka loh Ji. Jadi kan kemarin itu Luko dijual 65 juta pound tuh fresh money gitu. Terus juga ini Nunes hampir kesepakatan kan sama Al Hilal karena dia udah ditelepon sama Simone Inzaghi personally. Jadi berapa sih katanya benar 70 juta? Enggak akan nyampe sih. Tolol sih kalau Al Hilal sampai beli 70 juta anjir. Ini sebenarnya menurut gua kunciannya adalah seberapa besar gaji yang ditawarin ke Nunes. Karena deciding factornya di situ. Kalau menurut gue ini secara transfer fee mungkin paling tinggi 50 juta pound. Karena kan akuisisinya si Darwin Nunes ini sekitar 70 kan. 70. Ya. Jadi sebenarnya dapat 50 juta pound itu sebenarnya udah gak rugi nih Liverpool. Berarti kan kalau lu combine ada 65 tambah 50 yang bisa di reinvest untuk Isak. Dan feeling gue nih Ji, kalau ngelihat secara pembukuan PSR-nya Liverpool yang kemarin gue pretelin di FMS itu dia masih bisa datengin Isak plus 1 pemain sayap lagi. Mungkin gue nggak tahu ya, mungkin Eze kan sekarang jadi rebutan banyak orang atau tiba-tiba Rodrigo opportunity keluar nih Ji dari Madrid gitu. Jadi ada kemungkinan sebenarnya kan preferensi Rodrigo tuh di kiri. Dia tuh yang selama ini main di kanan karena ada Vini gitu. Nah jadi kalau ini benar-benar bisa kejadian Isak, ini tuh window terbaiknya Liverpool menurut gua. Dan secara di atas kertas ya, kita kesampingkan rivalitas, kita kesampingkan apapun. Dan gua ngelihat Slot sebagai pelatih gimana dia meramu tim ini di musim pertama. Ya gua sih merasa tetap nomor satunya Liverpool kandidat terkuatnya. Gitu. Kalau City karena gua ini tim gua, mungkin gua jadi bias gitu. Tapi gua ngelihat masih banyak problem yang belum diaddress sama Pep. Setuju gue makanya gue kaget sih di nomor 1. Makanya kayak misalnya ya
sekarang nih, kalau dulu itu skemanya tuh sayapnya jelas banget Ji. Iya. Sayapnya itu tuh adalah kuncian dari tim ini. Ya kita bilang lah Riyad Mahrez ada di situ, Raheem Sterling ada di situ, Leroy Sané ada di situ, Phil Foden kadang ngisi di situ, Bernardo Silva. Belum abis eranya Ferran Torres masuk juga kan. Ini sekarang nggak ada sayap yang bisa memberikan impact segede itu Ji. Phil Foden di kanan tuh nggak cocok. Dia emang lebih bagus ketika lo main dari second line, lebih ke tengah gitu. Terus Marmos juga bukan sayap Ji. Iya, dia second striker sih memang. Nah, jadi tuh gua sekarang harus menunggu dulu. Ini tuh cycle keempatnya Pep Guardiola, apa taktik reinventing yang dia terapin untuk bisa menjawab itu dari sisi portfolio pemain yang dia punya. Karena ini gue belum dapet nih sejujurnya. Karena pemain tengahnya juga dirombak kan dengan nggak adanya Kevin De Bruyne. Ada Tierney sekarang yang main di situ. Rodri kan baru balik dari ACL juga. Gue belum tentu langsung ada di level itu balik lagi. Jadi opsi turbulensinya menurut gue masih banyak dan less likely lah menurut gue itu bisa langsung cepet nih, bisa ke address. Dan ketika lu nggak bisa menyelesaikan masalah itu, tiba-tiba udah Desember nih. Udah di Desember, poin lu udah 8, udah 7 bedanya. Wah itu udah berat. Itu udah berat menurut gue. Gue juga gue kemarin cuma sempat bilang sih kalau misalkan yang mungkin bisa gue melihat City bisa ada di sana di papan atas itu adalah ketika ya Pep efeknya, kedua Rodri bisa stay fit sepanjang musim. Tapi kalau Rodrinya nggak bisa fit sepanjang musim dan nggak bisa kembali ke Rodri yang lama, gue agak aneh sih kalau bisa melihat City ada di peringkat 1-2 karena Arsenal menurut gue masih akan ada konsisten di situ, apalagi dengan tambahan Gyökeres. Gue pengen tahu apakah benar ini adalah puzzle striker yang katanya dibutuhkan. Kemudian terus Liverpool, gue juga gak setuju. Secara pembelian dia juaranya kalau di Italia mungkin Napoli, di Inggris menurut gue Liverpool, kedua Chelsea secara pembelian dan juga transfernya dia udah lengkap semua. Gue tinggal nunggu nih si Isak dapat apa enggak, karena Isak nih gue berkali-kali bilang sama coach Isak tuh striker bagus loh coach, tapi kata coach kan enggak kan, di Arsenal nggak cocok dia, cocok kan di Liverpool, di Arsenal gue bilang nggak, gue nggak melihat ada masalah Isak nggak cocok di Arsenal, bahkan gue bilang bagusan Isak pada Gyökeres kemana-mana gitu, secara apa ya kontribusi timnya, involvement of the game-nya, dan secara decisifnya. Karena Gyökeres gue baru ngeliat dia di Liga Portugal sama di Liga Championship yang which is gue pernah siaran di TVRI itu biasa aja gitu. Kalau Isak gue pernah lihat dia cara mainnya, dia cara keluar dari kawalannya. Nah kalau Jackson menurut lu akan cabut gak dari Chelsea? Ini tuh Jackson itu jadi efek domino Ji. Jadi nih kalau misalnya puzzle yang lain bergerak, impactnya semua ke Jackson. Jadi misal gini nih ya, misal Sesko kan kayaknya ke lu nih, ya. Berarti kan Newcastle itu harus cari backup dong. Karena situ dicabut, kan ada 3 nih opsinya, ada Wissa di Brentford. Wissa ini kan juga udah lumayan mature, harganya juga mahal. Jadi gue nggak yakin ini bisa langsung diakselerasi gitu. Terus yang kedua ada si Samu Odorobion. Ini tergantung harganya. Kalau tiba-tiba Porto emang naruh 80 juta pound ya gak make sense juga untuk seorang Samu Omorodion gitu. Gila, gue di FM selalu beli Samu Omorodion ini. Iya maksud gue. Dia nyatakan 40-50 gol semusim kalau main FM ya. Gila banget ini. Tapi gak 80 juga dong. Iya. Maksud gue seharga Hugo Ekitike gitu loh. Maksud gue kayaknya belum dah gitu. Terus yang ketiga baru Jackson Ji. Nah jadi ini tuh akan memainkan peran banyak. Asumsi nih Milan gak dapat striker, bisa jadi Jackson di loan gitu. Atau misalnya Kolomuani gagal ke Juventus, juga lagi gak jelas ya nasibnya. Nah bisa jadi Jackson ke Juve. Jadi ini, atau misalnya Vlahovic cabut kemana gitu, bisa jadi Jackson ke Juve. Jadi Jackson itu adalah ban serep, plan B semua tim yang nyari striker sekarang. Kasian banget anjir. Padahal gak jelek-jelek amat lah menurut gue ya. Nah dia sebenarnya menurut gue build up, press, link up play, outstanding malah. Menurut gue dia buat jadi striker tuh, kalau gue jadi back ya gue ngeliat dia tuh merepotkan back. Tapi emang begitu depan gawang mental dikit-dikit aja gitu kan. Composure dia ada. Bener. Dia kurang composure aja. Iya. Nah tadi lu sempat ngomong Vlahovic. Menurut lu Vlahovic bakal stay gak? Sampai last minute summer transfer. Ini nih gue sebenarnya gini. Kan kemarin sebenarnya gue kemarin agak kaget tuh Timothy Weah dijual, karena di eranya sebelumnya kan Mota suka banget kan pakai Weah kan. Itu dijual gitu. Nah ini kan sebenarnya update-nya gini. 2 hari yang lalu itu Komoli nawarin Juventus ke MU. Iya, Vlahovic. Sorry. Coba-coba di Juventus MU ya. Sorry. Iya. Jadi lu bilang Vlahovic 20 juta gitu kan. MU nolak karena mau all out ke Sesko. Nah, berarti kan gini. Kita tuh harus lihat situasi si pemainnya nih. Pemainnya ini tuh apa yang menjadi blocker dia pindah. Yang tertinggi itu sebenarnya gaji.
Gaji dia tuh tertinggi di Serie A, 12 juta euro. Jadi itu udah mengeliminasi opsi destinasi timnya Ji yang bisa ngambil. Ya. Kalau yang udah pasti bisa ngambil tuh Inggris. Yang bisa bayar segitu. Kalau misalnya dinego lah dikit-dikit ya. Asumsi nih Juventus bilang ya udah gue lepas lu, biaya transfernya cuma 15 juta euro. Terus dia nego sama tim yang baru, gajinya dipotong dari 12 jadi 10. Akhirnya Juve ngasih namanya severance package. Jadi lu gue kasih pesangon untuk lu mau menerima tim yang berikutnya. Walaupun lu gajinya dipotong. 15 juta euro yang dibayar buat dia dibalikin lagi ke Vlahovic. Gitu. Nah dengan situasi ini opsinya tuh sisa tim Inggris Ji. Dan tim Inggrisnya tim mediocre. Bukan tim tradisional Big Four. Kenapa? Karena udah pada punya striker semua. Jadi gue tinggal nungguin ya Newcastle. Asumsi Newcastle bener-bener gak dapet striker. Jackson gak dapet. Gak dapet Samu Orodomion. Gak dapet Wisa. Baru akhirnya ke Vlahovic. Kita ngomongin misalnya Nottingham Forest. Itu possible. Tapi Vlahovicnya gak mau ke Forest. Mediocre. Gitu. Nah ini yang gue bilang. Jadi ada kemungkinan menurut gue ya. Dari logis nih ketika puzzle-puzzlenya gak nyampe, ada kemungkinan kayaknya yang paling rasional dia ngabisin kontraknya di Juve. Juve harus bayar. Atau seradikal-radikalnya nih Damian Comoli bilang sama dia, gue sobek kontrak lu ya. Jadi gini, lu harus, gue kan utang 12 juta nih. Boleh gak 8 juta aja? Tapi iya, tapi lu gue sobek kontrak lo. Jadi lu bisa nego sama tim lain dan dapat signing on fee. Jadi misalnya gini, gue udah free agent nih. Gue bisa nentuin ke tim manapun. Ketika gue memutuskan, gue boleh minta signing on fee. Betul, duitnya langsung ke kantong dia. Bukan ke klubnya. Dari perspektif pemain itu lebih menguntungkan. Iya, kan banyak yang sekarang kayak gitu kan. Ngincer signing on fee dibanding lo bayar ke klub, dengan bayar ke gue langsung. Makanya dia nungguin sampai, dia tahun depan ya habis ya? Habisnya tahun depan. Si bangsat itu emang 12 juta gajinya. Tapi menurut lu bagus sih dia sebenarnya, karena coach kan seneng banget dia kan. Gue gak bilang dia jelek ya, tapi gue pernah lihat dia waktu di timnasnya aja menjadi cadangan gitu waktu Piala Dunia. Terus di Juve tahun terakhir juga gue gak ngelihat dia bagus-bagus amat gitu. Gue mau ngutip Gasperini deh. Gasperini baru aja ngomong hal yang sama soal Dovbyk. Gue sebenarnya kan pengennya Gasperini yang gantiin. Karena dia punya koneksi lah sama Juventus di zaman-zaman dulu gitu ya. Tapi akhirnya kan ya udahlah si Tudor ya udah anyway. Komen Gasperini tentang Dovbyk menurut gue relate sama Vlahovic. Jadi dia bilang gini, Dovbyk itu punya isu sama tempo Ji. Antara dia terlalu cepat atau dia telat. Jadi ketika dia mau nerima bola atau ingin bola sebagai seorang striker, temponya tuh suka off. Jadi ibaratnya musik dia bilang, kalau lu off tempo, gak dapet. Nah, menurut gua ini yang terjadi sama Vlahovic di Juventus. Gua nggak bilang di Fiorentina, gua nggak bilang di timnas ya, karena gua nggak punya kapasitas untuk menilai itu, karena toh sebenarnya di Fiorentina dia baik-baik aja. Dan yang terjadi seperti itu di Juventus karena pergantian banyak hal dan tim yang dibangun untuk mengkomplement dia itu membuat ada kontribusi dia offbeat menurut gua. Dari ingredients gua tuh sebagai seorang fans di Juve ada harapan ketika dia datang. Kayaknya secara harapan ini ingredientsnya ada semua, physicality bagus gitu. Pokoknya ada lah semuanya. Cuman kok dia gak flourish. Kok dia gak flourish. Gue ada di level gini Ji sekarang. Yang tadinya berharap, gue nonton kan. Nonton di Allegri. Mungkin dulu argumennya adalah dia ada di tim yang salah dengan gaya bermain yang salah. Karena Allegri terlalu negatif nih. Betul. Terus udah pindah nih ke pelatih yang ofensif, Thiago Motta. Tapi performanya 11-12. Iya. Nah, gue tuh udah ada di level yang kayak berharap, nonton dia di negatif football, nonton dia di offensive football, hasilnya sama aja. Iya. Dan gue gak tahu apakah itu karena timnya tidak mendukung dia untuk flourish, atau emang sebenarnya ya udah potensi dia cuma segitu Ji. Iya, itu kan. Itu question mark menurut gue. Itu yang gue agak mempertanyakan kenapa si coach suka high rated dia sangat tinggi gitu tanpa proven, karena dia baru main di Serie A juga gitu kan. Juve gak terlalu proven, gimana lu mengharapkan dia main di Arsenal yang secara temponya juga lebih cepat lagi kan. Mungkin karena karakter kali ya, karakter bodybuilding, terus juga secara gaya main Ji. Menurut itu mengingatkan dia pada striker misalnya gini nih. Klasik gitu ya. Ini Christian Vieri itu mainnya kayak gitu. Iya, Vieri.
Tapi gila sih, Vieri lebih gila sih menurut gue. Iya enggak, maksudnya gaya main. Gaya mainnya ya. Gue gak bilang impactnya ya, dampak yang dihadirkan, tapi gaya main itu kan dulu klasik number 9 tuh model-model dia tuh. Iya benar-benar. Ya, gitu. Badannya berat. Iya. Tapi masih bisa bawa bola, masih bisa gocek, nendang gitu kan. Gitu. Menurut gue karena itu dia mengingatkan dia pada yang kayak begitu. Sementara sekarang impactnya gak ada. Oke. Gitu. Singkat nih, Serie A siapa? 3 besar menurut lu? Elah, ini masih ditanya. Masih Napoli gak? Karena menurut gue transfernya juaranya Napoli sih. Dia dapat KDB, dapat si Bukoma, menurut gue paling bagus secara transfer dia ya. Gue masih Inter sih. Serius loh? Masih Inter. Menurut gue tim terbaik Serie A tahun lalu masih Inter. Jujur aja ini, walaupun maksud gue kita rival ya. Gue setuju sih, cuman memang Inter salahnya itu gue bilang dia terlalu kebagi pecahnya banyak. Iya, kan gini. Dia gak realistis. Nah gini lah. Sama kayak musim dimana Liverpool nyaris quadruple. Oke, ternyata cuma dapat 2. Dan itu pialanya yang ya itulah yang lebih tersinggung inilah gak maksud gue FA sama Carabao ya waktu itu. Tapi kan mereka fighting sampai terakhir gitu. Kenapa? Karena emang ambisinya menangin semua. Dan itu adalah resiko yang harus lo ambil ketika lu punya ambisi besar dan secara sadar pengen menangin semuanya. Dan kadang momennya itu memang gak buat lu. Contoh nih gue balik 2010 deh. Siapa sih yang bisa menyangka lu bakal treble? Iya. Gue nyangka. Enggak. Yang mana nih yang Inter kan? Dari awal musim. Dari awal musim kalau kita bilang ini. Kalau kita ngomong nih dari awal musim pasti gak ada yang prediksi lah. Di Champions doang sih gue agak pesimis karena lawannya ada Barca kan era itu kan. Persis kan di situ. Kalau di 2 kompetisi gue yakin. Ya, kalau Serie A mungkin udah pasti lah. Karena kan udah beruntun tuh juara dia kan. Setuju. Tapi maksud gue di Champions League dan ketika lu ketemu Barcelona, itu kan momen Ji. Iya. Nah, di momen itu sebuah pertandingan lawan Barcelona yang menjadi decider bahwasannya ini musim lu treble. Iya, gila nah, lu. Di Inter kemarin itu nggak ada momennya. Iya. Jadinya akhirnya flop di akhir gitu. Dan emang sama lah kayak Juve juga 2015. Iya. Ketemunya Barcelona MSN dibantai kan. Iya. Kalau secara fans, wah gue ini. Tapi kan di era itu masih juara Liga kan. Juara Liga. Nah itu maksud gue kan pembedanya. Tapi maksud gue kalau itu menang di final treble Ji. Iya. Cuman maksud gue bedanya adalah ketika lu mencoba menargetkan banyak dan akhirnya ada yang flop, nyatanya minimal lu harus ada survive-nya itu minimal kayak Liverpool dapat 2, Juve masih dapat. Nah ini menurut gue ketika lu nggak dapat semua, ya itu harga mahal yang harus lu bayar ini dengan ambisi lu gitu loh. Tapi secara kualitas tim, gue merasa atau musim lalu tuh masih sebenarnya di Serie A Inter yang terbaik. Secara de facto ya. Tapi Simone sekarang Cifu loh. Nah itu. Oke, gini. Balik dulu ya. Materi pemain gue masih percaya Inter yang terbaik. Kenapa? Karena Napoli pembeliannya juga terlalu banyak Ji. Iya sih. Itu bakal butuh waktu ketika lu ngerombak ya kayak Juve lah kemarin di entire team diganti. Ganti semua. Gitu. Nah ini kan kurang lebih sama gitu kan. Kayak walaupun dia kan sebenarnya di Januari kehilangan banyak pemain ini ya kunci ya. Kvaratskhelia cabut gitu. Terus sekarang kan sebenarnya Raspadori juga mau dijual tuh. Simeone dicabut ya. Itu Givani kan yang cabut kan dari Givani ke Torino. Nah jadi gue ngerasa kayak gue mau lihat nih Conte versi Napoli 2.0 nih gitu. Kayak gimana nih, ini kan kombinasi antara pemain yang experience sama yang potensi gitu kan. Dia banyak kayak Noah, dia juga diambil dari Liga Belanda. Terus juga. Iya macam-macam lah gitu. Gue pengen lihat banget sih sekarang tuh kayak gimana Conte ngeramu. Gue gak mendiskreditkan Conte karena kan ya kita tahu lah dia jago banget. Jago banget lah kalau Serie A mah juara mulu dia. Iya cuma secara materi gue ngerasa ngelihatnya individu per individu ya. Karena lu tuh udah mature timnya. Jadi kayak lu ya dari belakang ya sampai depan kan ada spine yang jelas. Ya Lautaro di depan. Di tengahnya Barella. Kan belakangnya Bastoni. Ya kiper lu juga bagus gitu. Jadi kan udah jelas nih. Sekarang lu bandingin sama yang lain. Napoli backnya sih yang masih ganti-ganti kan, tapi ada si Bung Yero lumayan lah. Bongiorno. Iya Bongiorno. Bongiorno dari Torino kan lumayan dia. Tapi apakah dia di level Gleison Bremer atau Bastoni? Enggak. Karena di timnas saya gak masuk kan. Iya. Gitu. Tapi back gelandangnya gue suka sih. Iya. Tambo Anguissa, sekarang ada De Bruyne sama McTominay gitu kan. Nah itu maksud gue spine-nya itu gak sebagus lu. Iya gak sebagus lu. Apa Juve apalagi mau bersaing Milan apalagi. Gue penasaran Juve kayak gimana sih, mainnya kayak gimana dengan Tudornya. Karena Tudor gue pernah lihat di sebelum ngelatih Juve, cara mainnya tuh agak lumayan agresif nih. Karena dia padahal dia back kan, gue pikir dia akan bermain pragmatis gitu. Ternyata cukup agresif, gak tau ntar Juve mainnya gimana gitu. Gue sih meng-highlight satu doang dari Tudor. Kenapa alasannya dia dipertahankan.
bahwasannya dia bisa mengadres permasalahan disiplin dan ruang ganti. Menurut gue itu yang hilang. Jadi nilai-nilai Juventusnya karena dia juga mantan pemain, itu akhirnya bisa diterapin lagi dan membuat hierarki yang jelas, Ji. Karena tuh feedbacknya adalah ternyata Thiago Motta itu chaos, Ji. Dari sisi authority dan hierarki, ruang gantinya nggak megang dia. Itu nggak megang dia. Betul. Sementara di Tudor jelas dia memiliki nilai-nilai yang Juventus pegang, itu yang membuat alasannya dia permanen. Despite sebenarnya banyak sekali pelatih-pelatih yang dikonsider untuk menggantikan dia, akhirnya ya nama-namanya juga gak mau ke Juve. Itu udah tamparan, men. Gasperini gak mau ke Juve, nolak. Aduh, itu udah kayak anjir. Malu anjir. Ya itu dia, kalau gak kerasa udah sejam nih gue. Tadinya mau nodong Hanif cuman 30-45 menit, tapi ternyata udah gak kerasa udah sejam. Dan Hanif tadi harus meeting. Thank you banget nih udah mampir di OD karena menggantikan Koci ya. Semoga nanti kita akan segera launching dengan program baru kita ya. Iya dong. Di bulan Agustus nanti, dan pastinya dengan konsep baru dan lebih matang lagi. Dan juga Hanif juga sukses dengan karir barunya sebagai live streamer. Kalau di sana ada kayak cerotnya, ada Hanif Cenut gitu. Dan juga buat Ode, jangan lupa subscribe-nya tembusin ke 200.000 dalam waktu dekat, karena sekarang udah 198. Masa sih gak tembus 200.000 dalam waktu sebulan. Thank you semuanya, thank you Hanif, bye bye semuanya. Ya, bye.